Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial penginputan SKP di MyASN pada menu e-kinerja. Pertama-tama kita buka Google Chrome, kemudian kita masuk di sistem MyASN. Kita klik ASN Digital, kemudian kita login. Kemudian kita masukkan kode autentikator. Kita masuk di layanan individu ASN. Kemudian pada menu layanan individu ASN kita masuk di menu e-kinerja. Nah, berikut adalah menu e-kinerja. Pastikan pada tampilan profil, nama pegawai, jenis pegawai, unit kerja, jabatan sudah sesuai. Kemudian kita lihat data atasan. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah benar, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke menu SKP. Nah, pada menu SKP di sini kita pastikan untuk menginput periode tahun pada menu daftar SKP. Bagi yang belum menginput periode SKP, boleh mengklik tambah periode SKP, kemudian scroll ke bawah dan pilih tanggal dan bulan serta tahun. Nah, di sini kita umum 2025, kita mulai periode awalnya di Januari tanggal 1. Kemudian periode akhir di Desember tanggal 31 tahun 2005. Pendekatan kita pilih kuantitatif. Lalu kita klik OK. Karena di sini saya telah membuatnya, jadi kita klik OK kembali. Jika itu sudah kita input, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita pastikan status disetujui oleh atasan atau persetujuan. Kita klik detail SKP. Nah, tadi beberapa ada errornya. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini sudah ada beberapa contoh penginputan bulanan. Kemudian kita kembali di sini ada keterangan pegawai serta atasan. Di sini ada nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerja, serta nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, unit kerja dari atasan. Kemudian untuk
penginputan bulanannya kita mulai dari klik kembali ke SKP. Kemudian di sini ada penilaian, kita klik penilaian. Seperti ini. Untuk penginputan bulan, karena di sini saya sudah menginput Juni dan Juli. Selanjutnya saya akan menginput Agustus. Untuk itu saya mengklik tambah periode penilaian, lalu klik Agustus, lalu oke. Di sini akan muncul keterangan sebegini, berarti dia sudah ada, tapi jika belum akan muncul oke. Dia akan muncul di bawah sini, seperti ini. Nih. Kemudian untuk penginputan SKP kita mulai dari rencana aksi. Nah, berikut adalah tampilan dari SKP 2000 Agustus yang belum diinput. Nah, di sini ada beberapa rencana hasil kerja. Di sini ada 3. Pastikan saat penginputan tahun, inputannya harus seperti ini: kuantitas, kualitas, dan waktu. Pastikan sudah tampilan seperti ini. Kemudian kita klik tambah untuk menambahkan kegiatan kita selama 1 bulan pada rencana hasil kerja yang pertama, yaitu tercapainya pelayanan kegiatan pada Sekretariat Kecamatan Sadan. Kita klik tambah rencana aksi. Sebelum itu pastikan kita sudah mempunyai foto atau dokumentasi kegiatan untuk penginputan di SKP. Nah, di sini kita masukkan rencana aksi. Untuk yang pertama kita klik tambah, kemudian masukkan rencana aksi. Misal saya mau menginput pembuatan surat keterangan dinas luar pegawai kecamatan Sadan. Oke, kita klik oke. Jangan lupa kita masukkan target, karena di sini saya mempunyai target 80-90%, jadi saya memasukkan 80%. Oke, kita klik oke. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan dengan tuntas sesuai instruksi. Kita masuk di tombol tambah, kemudian kita menambahkan rencana aksi. Ikuti BIMTEK penginputan indeks, mengikuti BIMTEK penginputan indeks desa pemerintah Lembang. Target kita taruh 80%. Kemudian oke. Lalu yang terakhir kita masukkan tercapainya rencana kegiatan pada Sekretariat Kecamatan Sadan. Jika sudah menginputnya, kita lanjut ke nomor 3. Kita klik tanda tambah, kemudian masuk di keterangannya, yaitu konsultasi
konsultasi hasil revisi Renstra tahun 2026-2029. Kita masukkan target 80% juga. Oke, misalnya ya. Kemudian klik OK. Setelah semua sudah kita masukkan, kemudian kita klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Ini adalah tampilan setelah kita mengklik pengisian bukti dukung. Nah, di sini adalah tampilan dari hasil kerja. Misalnya nomor 1, di sini pembuatan surat keterangan dinas luar pegawai Kecamatan Sa'dan. Kita klik bukti dukung. Kita masukkan, ini boleh di copy saja yang rencana aksi. Kita copy, lalu keterangannya kita masukkan di sini. Pembuatan surat keterangan dinas luar. Untuk bukti dukung kita upload di Google Drive misalnya seperti ini. Saya sudah menguploadnya seperti ini, bukti dukung pembuatan surat keterangan domain. Tapi pastikan linknya dapat diakses. Bagikan, salin link. Kemudian link tersebut kita copy ke dalam bukti dukung, kemudian OK. Nah, untuk realisasi setelah itu kita klik lagi kualitas, kita klik tambah nama bukti dukung, kita masukkan pembuatan surat, kemudian bukti dukungnya kita salin kembali. Klik salin link. Kemudian di kinerja kita masukkan tambah nama bukti dukung pembuatan surat keterangan dinas luar, kemudian kita salin linknya, lalu klik. Kita klik lagi, kita masukkan namanya kembali dan link yang tadi, kemudian OK. Kemudian saya selesaikan untuk satu kolom ya. Kemudian di sini untuk yang ketiga, jumlah rencana kegiatan Sekretaris Kecamatan Sa'dan. Sini konsultasi hasil revisi Kecamatan Sa'dan. Kita copy lagi seperti yang tadi, kita copy lalu tambah, baru nama bukti dukung, kemudian bukti dukung. Kemudian kita kembali ke Google Drive, konsultasi, usahakan untuk mengganti nama file agar kita tidak keliru dalam penginputan. Kita klik kanan, lalu pilih bagikan, pilih salin link, dokumen konsultasi revisi Renstra Bapeda, dokumentasi. Kemudian kita masukkan linknya di sini, lalu OK. Konsultasi, masukkan kembali link, lalu OK.
Nah, kemudian untuk kegiatan yang ketiga selanjutnya yaitu untuk bagian tambahan, karena yang di atas itu adalah umum ya, utama. Kemudian di sini kegiatan tambahan, kita klik tambah, tapi sebelum itu kita copy dulu namanya, mengikuti BIMTEK penginputan indeks desa pemerataan Lembang. Kita copy, kemudian tambah nama bukti dukunnya, kemudian kita mengcopy link pada dokumentasinya, dokumentasi BIMTEK penginputan indeks desa. Kita klik kanan lalu pilih salin link. Kita klik oke. Kegiatan selanjutnya, pembuatan surat ikuti BIMTEK, Ctrl V, kemudian oke. Kemudian tambah nama bukti dukung, masih nama yang sama, kemudian Ctrl V lalu oke. Jika sudah tampilannya begini, berarti kita tinggal mengisi kolom realisasi. Selanjutnya kita pengisian pada kolom realisasi. Nah, pada rencana hasil kerja yang pertama, kita klik pada kolom realisasi yaitu edit, kemudian realisasi, kita masukkan realisasi satu kegiatan, kemudian sumber datanya kita masukkan berdasarkan laporan kegiatan. Oke, kita klik oke. Oke, selanjutnya untuk bagian kualitas kita klik lagi edit, lalu kita pilih, karena di sini saya cuma masukkan satu kegiatan, kita bagi, anggaplah 80% dibagi 3 atau 90% bagi 3. Kita masukkan misalnya 30%. Realisasi 30% karena saya hanya mengambil contoh, jadi saya hanya menginput satu kegiatan. Kemudian kita masukkan keterangan berdasarkan bukti yang teridentifikasi. Bukti yang teridentifikasi kita oke. Kemudian yang ketiga, klik edit lagi, lalu realisasi kita klik 1 bulan karena periodenya waktu 1 bulan. Di sini tidak masalah ya huruf besar atau huruf kecil, tapi saya lebih suka menggunakan huruf kecil. Kemudian kita masukkan berdasarkan ketetapan waktu. Berdasarkan ketetapan waktu. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan, kita klik edit lagi, kemudian kita masukkan seperti yang tadi, itu satu kegiatan, kemudian berdasarkan laporan kegiatan, lalu klik OK. Begitupun selanjutnya,
kita masukkan realisasi satu kegiatan, lalu kita pilih berdasarkan bukti yang teridentifikasi. Kita pilih 25% saja karena targetnya cuma 80%. Lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih edit lagi, realisasi kita masukkan 1 bulan, kemudian sumber datanya kita pilih berdasarkan ketepatan waktu, lalu klik OK. Di sini saya menggunakan satu kegiatan saja sebagai contoh, atau satu laporan saja. Kemudian di sini kita pilih lagi edit, lalu realisasi satu kegiatan, sumber data berdasarkan laporan kegiatan. Untuk semua kegiatan kita hanya menggunakan satu kalimat untuk masing-masing aspek. Kemudian kualitas kita klik edit, lalu pilih realisasi, kita pilih kita sesuaikan dengan target, misalnya di sini 80-90%, jadi kita pilih 30%. Lalu sumber datanya berdasarkan bukti yang teridentifikasi. Kenapa saya menggunakan 30% seperti yang saya bilang tadi? Karena kegiatan yang saya lakukan cuma satu. Jika saya menyelesaikan 3 kegiatan, maka saya bisa memasukkan nilai 90% atau 80% sesuai dengan target. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu ini ada bagian waktu, kita klik edit, lalu memilih realisasi 1 bulan, sumber datanya berdasarkan ketepatan waktu, kita klik OK. Setelah kita mengisi semua bukti dukung serta realisasi pada setiap rencana hasil kerja, kita tinggal menunggu feedback dari atasan. Jika sudah mendapatkan feedback dari atasan, contohnya akan seperti ini. Kita kembali ke bulan 7. Tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Oke, setelah atasan sudah memberikan penilaian seperti ini pada setiap rencana hasil kerja, kita tinggal mencetak form penilaian pada tombol cetak form penilaian. Nah, jika sudah dicetak, hasilnya akan seperti ini. Itulah tadi video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.